Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Saat ini kami mempersiapkan hidup kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah apa yang harus hamba sampaikan ya Bapa, supaya kebenaran yang kami terima, itulah yang akan memberkati setiap kami, mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya sebagai orang percaya kita sadar, kita tidak memiliki pilihan hidup yang lain, sebab kita hanya punya satu pilihan hidup, yaitu kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, di dalam kehidupan kita harus menaruh
pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya, kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang sama dengan pikiran dan perasaan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama dengan manusia. Saudaraku, ketika kita bisa memiliki gaya hidup yang seperti itu, baru kita bisa menyadari bahwa inilah kewajaran hidup yang sesungguhnya. Ya, kenapa demikian? Karena selama ini kita sudah terpengaruh dengan cara hidup dunia dan kita melihat kehidupan dunia itu sebagai sebuah kewajaran hidup. Padahal sebagai orang percaya, kehidupan kita sudah tidak boleh lagi sama seperti dunia. Ya, kewajaran hidup kita itu adalah hidup yang sama seperti Kristus. Jadi tadi sudah saya katakan, kita sudah tidak punya pilihan yang lain. Pilihan kita itu hanya satu, hidup sama seperti Kristus. Saudaraku, cara hidup seperti itulah yang akan membuat kita bisa hidup menikmati Tuhan di dalam setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Tentu ini bukan persoalan mudah, sebab ada konsekuensinya. Saudara, dengar ini, ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu adalah kita sudah tidak boleh lagi menaruh hati kita memiliki keinginan apapun akan dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadi, kalau kita tidak berjuang atau kita tidak menetapkan hati untuk memiliki hidup yang sama seperti Kristus, kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Kenapa saya katakan kita akan gagal hidup sebagai orang percaya kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus? Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita tidak punya pilihan yang lain, saudaraku. Pilihan kita itu hanya satu, hidup sama seperti Kristus. Tadi saya katakan kita harus menetapkan hati, ya. Kalau kita tidak menetapkan hati untuk memiliki hidup yang sama seperti Kristus, kita tidak akan pernah diubah oleh Tuhan. Sampai di tingkat ini, kita perlu melatih diri. Ya saudaraku, kita perlu melatih diri. Belajar tidak mengingini apapun yang ada di dunia ini. Keinginan hati kita harus ditujukan hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Ya saudaraku, jadi kalau kita tidak mau melatih diri kita, ya, kalau kita tidak mau belajar untuk mematikan atau membunuh setiap keinginan diri yang masih menguasai hati dan pikiran kita, maka kita tidak akan pernah berubah. Saudara dengar ini, kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri, maka Tuhan juga tidak akan pernah merubah kita. Karena Tuhan tahu kita memiliki kehendak bebas. Hanya ada satu cara yang bisa membuat kita berubah untuk tidak lagi mengingini apapun yang ada di dunia ini. Caranya yaitu kita harus sadar kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini. Dan itu artinya ketika nanti kita mati, kita tidak akan membawa apa-apa. Saudara perhatikan itu. 1 Timotius pasal 6 ayat 7, firman Tuhan katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara perhatikan itu. Ketika kita sadar akan hal ini, maka kita akan merasa tidak membutuhkan apapun di dunia ini selain Tuhan saja. Itulah kenapa tadi saya katakan kita harus belajar mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan saja dan kerajaannya. Ini melatih kita supaya kita terus berubah, melatih kita untuk mematikan setiap keinginan diri,
setiap hawa nafsu diri. Fokus kita harus dirubah. Kita harus belajar terus untuk hidup menikmati Tuhan saja di dalam setiap hari hidup yang kita jalani. Tentu saudaraku, ini tidak gampang, ini proses hidup yang berat, karena selama ini kita sudah terlanjur hidup dalam percintaan dengan dunia. Itulah yang akan membuat kita sulit untuk merubah diri. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, kalau kita tidak mau merubah diri, kita akan gagal sebagai orang percaya. Karena orang-orang yang akan diterima oleh Allah menjadi anak-anak Allah di dalam kerajaannya adalah orang-orang yang sejak hidup di dunia ini sudah memiliki hidup yang benar-benar sama seperti Kristus. Nah, tadi saya katakan, kita harus berjuang untuk mematikan semua keinginan diri. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan pada akhirnya ketika nanti kita mati, kita juga tidak akan membawa apa-apa. Itulah kenapa saat ini kita harus sadar mengapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki hidup yang begitu sederhana. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki hidup yang sederhana. 1 Timotius pasal 6 ayat 8, firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Apa yang diajarkan firman Tuhan ini seharusnya menyadarkan kita bahwa hidup yang sesungguhnya itu bukan sekedar persoalan makan, minum, dan pakai. Ya saudaraku, tetapi hidup yang sesungguhnya itu adalah bagaimana di ujung kehidupan kita nanti kita bisa memiliki hidup yang sebenarnya, yaitu memiliki hidup yang kekal, diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah Bapa di sorga, tinggal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan begini di dalam Matius 4 ayat 4. Ini perkataan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kalau kita hanya memperkarakan hidup di dunia ini sekedar hanya persoalan makan, minum, dan pakai, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau setiap hari batinia kita diisi dengan kebenaran, dan kebenaran, yaitu firman, dan firman itu yang keluar dari mulut Allah, di mana setiap hari kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mendengarkan renungan seperti ini, kita mendengarkan khotbah ketika kita berada di gereja. Kebenaran itulah yang harus mengisi seluruh kehidupan kita, supaya kebenaran firman Tuhan itulah yang mengubah kita. Lalu kita bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus semakin hari semakin memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Memang tentu pasti ada kesalahan, tetapi kita harus berjuang untuk tidak berbuat salah lagi, berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Ketika kita berbuat salah, kita minta ampun kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita terus berjuang supaya kita tidak berbuat salah lagi. Setiap hari hidup kita ada dalam kesucian, ada dalam kebenaran, ada dalam kekudusan, supaya pada akhirnya hidup kita dipandang layak di hadapan Allah. Hidup kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita, seperti yang ditulis di dalam Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya.
Jadi mari kita berubah, kita berjuang untuk terus merubah diri. Jangan lagi mencintai dunia ini, tetapi arahkanlah fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Kerajaan sorga harus menjadi kerinduan hati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengubah kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami mau berjuang untuk tidak mengingini dunia ini lagi ya Bapa. Kami hanya mau terus diubah di dalam Engkau dari hari lepas hari. Karena kami rindu di ujung kehidupan kami nanti, hidup kami berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.